وآل بيته الكرام وإلى حضرة جميع المرسلين جميع الصحابة التابعين وإلى حضرة جميع الذين عملوا الشهداء والشهداء والعارفين وإلى حضرة مشايخنا وأساتذتنا آبائنا وأولادنا وأولادنا خصوصا عذرا بجاه الشيخ نواب بن عمر الجليل نفعنا الله بهم شهد لا إله إلا الفاتحة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulamihi wa ja'alna min barakatihi wa amadana bi asrari bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mengaji kitab Masailul Bab. Kemarin kita bahas makalah yang ke-18. Siapa yang meninggalkan dosa maka hatinya akan lembut sehingga mudah menerima nasihat. Siapa yang meninggalkan barang haram, makanan, minuman, pakaian dan makannya halal maka akan bersih pikirannya. Alam masnu'atillahi ta'ala, terhadap beberapa ciptaan Allah Ta'ala. Ala iya illahi ta'ala, ad-dallati yang menunjukkan Allah iya illahi ta'ala atas olehnya menghidupkan Allah Ta'ala al-khalqa pada makhluk ba'dal mauti sudah mati wa ala wahdatihi dan atas keesaan Allah Ta'ala wa qudratihi dan kekuasaan Allah wa ilmihi dan ilmunya Allah. Di antara karena orang makanannya halal, pikirannya bersih, maka mikir pada kekuasaan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah dan ilmunya Allah. Di dalam diri kita penuh dengan proses yang kalau kita berpikir kita hanya mengucapkan subhanallah, maha suci Allah ya, seperti itu. Karena kuasa Allah. Ya. Pertama yang minimal ya, kita harus tafakur nafas kita ini pas kita tidur kita tidak sadar, pas bangun oleh Allah dikembalikan. Dan itu kuasa Allah. Ya. Coba kancamu turu ya. Agung tidur. Orang duit abang, gum. Nah, duit abang di depan matanya. Nggak akan diambil. Ya seperti itu. Coba melek. Ya, duit hijau diambil. Nah, duit apa? Ungu diambil ya seperti itu. Tetapi ketika dia bangun, Allah dikembalikan lagi rohnya atau jiwanya. Jadi di situ kita akan tafakur dan kita pun akan berpikir tentang kekuasaan Allah dan kita tidak mampu memikirkan kekuasaan Allah yang sangat besar. Cuma apa yang kita tahu, mulai cek ubah-ubah berarti cek urip ya. Cek menggas-menggas. Oh, berarti masih hidup. Wis ka-12 mencep. Ah iku ana kalane jumpritan, ana kalane mati ya. Ya, atau main film ya. Main sinetron perannya itu mati. Di oteng-oteng agak pucat terus disunting enggak bernapas. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadalika utawi berpikir itu, wadalika dan itu bianta amala hendaknya dia berpikir bifikri dengan pikirannya. Wa tadabbaro dan angan-angan biakli dengan akalnya. Annallah sesungguhnya Allah itu khalaqahu telah menciptakannya. Mikir aduh mulai gede ya, kalian mulai santri, mulai dewasa, mulai balik ya. Abik belum balik, abik itu enggak sholat, enggak puasa, enggak ibadah, enggak berdosa. Karena masih anak-anak. Kalau kalian sudah balik, saya harus sunat kabeh. Siapa yang belum sunat? Kenapa harus sunat?
Sudah. Awal guru tak sunati ya. Sudah balik semua ya seperti itu. Anak putri ini juga sudah balik semua ya seperti itu. Tiap bulan semua beli softtek. Itu sudah balik. Kalau balik itu apa? Wajib ibadah, kalau nggak ibadah berdosa. Anallah sesungguhnya Allah itu khalaqahu menciptakannya min nutfatin dari air mani. Air sperma, air mani. Air mani apa ya wis dhewe ya. Ora paham dhewe. Firrahmi di dalam rahim ibunya. Faja'alaha maka Allah menjadikannya nutfah air mani tadi alaqatan menjadi segumpal darah. Summa mudghatan kemudian segumpal daging. Summa khalaqa kemudian Allah menciptakan minha dari mudghah lahman pada daging. Wa azman dan tulang. Wa uruqan dan beberapa urat urat. Wa asoban beberapa otot. Wasyaqqa dan Allah membuka laha padanya ya sam'an pendengaran, wa basaran penglihatan, wa adu'an dan beberapa anggota tubuh. Suma sahala kemudian Allah memudahkan al-khuruja keluar lil jan bagi janin. Janin itu bayi yang ada di perut ibu, itu janin. Min batni ummihi dari perut ibunya. Loh. Kalau Gusti Allah gak ditokne angel metune apa akhirnya operasi. Wa alhamahu dan Allah memberi ilham kepada bayi, pada janin yang sudah lahir, pada bayi irtidha asadi menetek susu, memi ya. Poso-poso ngaji memi ya. Memi susu. Di sini ibumu dewi-dewian loh ya. Susu ini ibu umpas bayi kelingan. Susu ini enggak kelingan bahaya loh. Wa ja'alahu dan Allah menjadikan fi awalil amri di awalnya amri anti amri ya amri. Amri yang pertama ya. Allah menjadikan kita dulu, kita semua ketika bayi seperti adik Muhammad bila asnanin tanpa gigi. Mikiro kalau punya iman makannya halal, tafakur berpikir Masya Allah ya. Coba dulu Amri lahir wis untune gede-gede ya. Bayang piye lho. Sudah gede ya. Lahir. Iya, dane misane ibuke ya. Ya. Maka pola lahir bila asli tanpa gigi. Summa ambata kemudian Allah menumbuhkan lahu bagi bayi al-asnan beberapa gigi. Ya. Masya Allah ya. Coba bayangkan juga ya, nanti kamu calon ibu ya. Nah, kita lupa semua masih bayi dulu, kita nyusu sama ibu kita masing-masing ya. Untung dulu ibu kita beruntung, pas kita nyusu sama ibu kita belum punya gigi. Itu untung, betel ya. Digigit habis ya. Ini apa berpikir kuasa Allah. Angen-angen. Nangis ibumu ya. Marimi sing kene entek. Pindah kene apa? Entek pendile yo dipangan. Salah apa? Sudah punya gigi. Seandainya sudah punya gigi.
Nah kuasa Gusti Allah belum punya gigi. Kalau kamu nanti punya anak, kamu baru paham. Oh masya Allah. Hanya Allah yang mampu membuat seperti itu. Ya, hanya Allah yang mampu membuat seperti itu. Iki tafakur kuasa Gusti Allah ya. Jauh pikiran sing aneh-aneh ya. Sumambata lahu alasnan suma askotoha kemudian Allah mencabutnya. Suma askotoha kemudian Allah mencabutnya. Farhan giginya habis. Kenapa dicabut oleh Allah? Jadi mulai bayi mulai tumbuh, kalau nanti mulai TK 0 besar kelas 1 protol diganti gigi yang baru. Gigi apa namanya? Gigi susu yang pertama. Ya seperti itu. Gigi yang kedua gigi coklat. Nah, soalnya apa? Gigi makan coklat itu. Jadi itu diangan wazala dan Allah menghilangkannya. Indah sini ketika sekitar umur 7 tahun. Ketika umur 7 tahun hilang. Kemudian setelah itu semua ada, kemudian Allah mengembalikan lagi, tumbuh lagi giginya. Gigi susu tadi keluar, Allah dilepas, kemudian diganti dengan marotan ukhra, dengan gigi yang baru, marotan ukhra, marotan dalam ambalan atau kesempatan ukhra yang lain. Wajah Allah dan Allah menjadikan Allah Ta'ala ahwal abdi, keadaan hamba ini ya. Jangan lupa ya niatnya nanti itikaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa subhanallahi ta'ala. Setiap kali ngaji murojaah setoran duduk di masjid yang itikaf apalagi bulan Ramadan seperti itu ya. Mutaghayyiratan yang berubah-ubah min sigorin, dari kecil ila kibarin sampai besar, wa min syabin, dan dari muda ila romin sampai tua. Yang buat Allah seperti itu. Kamu ingat enggak kamu dulu masih TK kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, kelas 4, kelas 5, kemudian sekarang ada yang kelas 1 MTS, ada yang kelas 1 aliyah, awalnya wis gede loh. Sing gede ini sapa? Pernah nggak kamu lihat? Saya dulu segini loh. Baju saya SD dulu kok nggak muat seperti itu, ya. Saya aja juga gitu, saya nggak tahu ya, Allah yang membesarkan saya ya. Saya baru datang ke sini, pengantin baru itu apa? Masih kayak Kang Andi masih ramping ya. Sekarang baju saya pakai tidak muat ya. Akhirnya apa? Saya kasihkan orang-orang gitu. Itu semua Allah yang membuat, Allah yang menciptakan seperti itu, ya. Iya seperti itu. Tadi tafakur. Dulu saya masih MI Sanawiyah nggak ada kumisnya. Tiba-tiba ada kumisnya seperti itu. Ada jenggotnya loh ya. Nanti kalau kamu besar mungkin keluar jenggot juga. Siapa yang menumbuhkan? Allah seperti itu. Ya untung kumisnya di sini. Kalau kumisnya di sini, ya kalau di sini gimana seperti itu? Ya kuasa Allah seperti itu. Dan untung dulu kamu lahir belum kumisan. Kalau kamu lahir kumisan, ini gara-gara lockdown anak-anak SD tanya sama ibunya, Bu kapan sekolah Bu, kapan sekolah Bu. Anak zaman sekarang mau pengen sekolah nggak boleh sekolah. Zaman dulu disuruh sekolah nggak boleh sekolah. Sekarang mau, sekarang dilarang sekolah pengen sekolah. Karena rame libur lama ya anak-anak SD ada yang kumisan. Gara-gara apa? Libur lama seperti itu. Insya Allah. Kita bayangkan kalau anak itu keluarganya tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa, libur tidak sekolah, kayak apa terus kayak ular. Apa ular itu? Makan, tidur,
Mising, makan lagi, main-main, tidur, mising sudah. Kal an'am seperti binatang, ya. Apalagi yang di dusun-dusun nggak punya TV, nggak punya HP, ya. Bapaknya tidak ibadah, anaknya nggak ibadah, anaknya nggak sekolah. Ya Allah, ya. Kalau kita orang kota, orang pesantren jaga kesehatan, kebersihan. Lalu orang dusun, isu ya nggak tahu adus, ya. Siang juga nggak adus, sore hujan dingin malas tidak adus pisan. Ya, Masya Allah, ini ujian ya. Ayo berpikir kuasa di Gusti Allah, ya. Seperti itu. Kamu sekarang ganteng-ganteng, guys. Ayu-ayu, ya. Kamu tunggu 30 tahun, 40 tahun. Mulai ini keriput. Ya, begitu. Itu kuasanya Gusti Allah. Jalan wong tua, giginya mulai ompong, mulai lepas. Ini semua berpikir kuasa Gusti Allah. Akhirnya apa? Oh ya Allah, alangkah kuasanya Allah, alangkah lemahnya manusia, alangkah lemahnya saya ini. Ayo kita ibadah, ayo taat kepada Allah. Jangan maksiat kepada Allah, jangan menentang kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala dan menjadikan Allah Allah Ta'ala al-abda mutayyidan min siwar ilang ibarin. Wa ja'ala al-abda kula yaumin. Wa ja'ala menjadikan Allah kula yaumin setiap hari ya namu tidur. Wastaiqidu dan bangun. Kita tidur, kita bangun loh. Diberi nikmat seperti itu. Ada rasa nikmat yang orang banyak tidak sadar dan banyak yang mengeluh, ya. Baru ketika nikmat itu hilang baru sadar. Nikmat apa? Nikmat gatelan. Ya. Siapa yang tahu gatelan? Kalau santri rata-rata insya Allah 95% pernah gatelan, pernah korengan, pernah gudikan, ya. Itu penyakit lewat, ya. Ya, itu penyakit lewat. Itu semuanya lah, semuanya pernah, ya, seperti itu. Saya dulu jadi santri juga gitu. Itu alamat ilmunya merasuk. Alamatnya laki-laki mau jadi ustadz, yang perempuan mau jadi ustazah. Jadi kadang-kadang nggak sadar. Oke Pak, enggak. Obat TKP ya. Apalagi hari ini musim gatel. Karena saya beri obat gatel, beri udah gatel itu apa? Sekarang musim Pak seperti itu ya. Gatel itu nikmat, tapi kita nggak sadar dan kadang-kadang mengeluh. Astagfirullah. Nah, Jal, sekarang ini kamu nggak gatel, coba kamu ukur. Nggak ada kan rasa nikmatnya loh. Pas gatel. Sini gatel nggak bisa ngukur, ya. Akhirnya apa? Ukur dengan tembok dingin. Itu nikmatnya Allah yang kita tidak sadar sebenarnya. Karena nggak sadar akhirnya apa? Emosi marah dikukur sampai jual kabeh. Ya, itu semua nikmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, demikian juga syuruhu, rambutnya abdu, rambutnya hamba manusia. Wa adfaruhu, dan kuku-kukunya. Kulama sakoto, ketika gugur minha darinya, roja amal kembali, ilama pada sesuatu ilama pada sesuatu seperti yang ada, ilama pada sesuatu karena yang ada. Bahkan dari demikian juga kuasa Allah alailu tawi malam, wanharu dan siang, yatanawabani bergantian. Ulama dahaba ketika pergi haduma salah satunya siang malam, ja'a maka datang ala khur yang lain. Allah Maha Kuasa menciptakan siang dan malam. Siang dan malam ini bertahun-tahun, beberapa
ribu tahun tidak capek. Kalau siang udah pergi, malam datang. Kamu tunggu sebentar, kalau nggak percaya. Sebentar lagi datang siang. Mana Ustaz? Kamu tunggulah. Nah, kamu tunggulah. Tidak tahu yang ngobrol di dalam loh. Sudah siang, terang lah. Kalau sore mau jam 6, kakek sebentar lagi malam gelap itu. Kapan malam Ustaz? Kapan? Yang bisa tanya itu Farhan. Kapan malam? Nanti sebentar lagi datang gitu ya. Apalagi Farhan jarang melihat matahari terbit ya. Matahari sudah keluar. Nah, itu sudah siang. Allah menciptakan siang terus ya. Nggak kelihatan tapi apa? Berubah. Nah ini berubah menuju siang. Sebentar lagi kamu tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari demikian juga asyamsu utawi matahari, wal qamaru dan rembulan, wan nujumu dan bintang-bintang, wasahabu dan mendung, wal mataru dan hujan. Ya minta kepada Allah semoga nanti malam ada bulan ya. Dungondi ya malam 17 ya. Malam 15. Malam purnama. Lailatul Badri ya. Ibadah ya enak terang nanti berdoa ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikut tajuk datang. Watadabu dan pergi. Masya Allah. Puasanya Gusti Allah bertahun-tahun. Makhluk Allah namanya langit bumi, siang malam, matahari, bintang, rembulan, mendung, begitu terus Masya Allah. Saya kadang sering bayangkan ya Allah Masya Allah ya. Kalau keluar kamu bisa melihat. Saya kemarin terbayang betul ya Allah Masya Allah. Alangkah Masya Allah tidak ada batasnya ya. Pas lewat di jalan tol sepi deras hujan, kayaknya semuanya air. Dari langit turun air, di jalan banjir air. Wah nanti gimana kalau kita nyebrang di lautan penuh air ya Allah. Jadi Masya Allah sangat luas, tidak ada batasnya. Dan manusia kecil sekali. Kadang pas nyebrang di lautan bayangkan ya Allah, bagaimana kalau kita di tengah laut sendirian ya Allah. Pasti akan tenggelam, akan selesai. Semuanya apa? Dalam kuasaan Allah SWT. Maka dari dan demikian itu juga al-qamaru tawi rembulan iku yang mahiku gerowang untuk kerowak untuk berkurang kula syahrin setiap bulan sumaita kamalu kemudian menjadi sempurna sumayan mahiku kemudian kerowak lagi. Nanti kerowak berlobang. Malam purnama nanti kamu tunggu. Oleh rangandel kamu tunggu habis maghrib, habis kamu nanti habis maghrib sebelum tarawih dari sana insyaallah kalau nggak hujan terang. Habis isya, habis tarawih terang sampai semalam utuh. Kalau nggak hujan mereka dipangan butuh. Ya, dari wong kuno biyen. Apa? Grono rembulan dipangan butuh. Nah, wong zaman biyen belum pernah belajar fisika ya. Nanti tanggal 15, 16 tanggal Komariah tanggal bulan tanggal 20, 21, 22, 25, 26 tinggal bulan sabit. Maksudnya bulannya kayak arit serit ini tok. Padahal nanti malam utuh. Nah, makanya pas terang kamu keluar ya. Kalau perlu nanti malam ya jaga atau tirakat nggak apa-apa nanti malam Jumat ya. Jal patenono lampu nih kira masjidnya. Kamu menjaga di luar ya, menyirikan ngaji melihat seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi nanti berpikir tentang puasa Allah. Kita tidak pernah menikmati malam purnama. Kenapa? Kita tinggal di kota, setiap malam lampunya terang benderang. Kalau kamu tinggal di dusun atau di hutan atau pas mati lampu, baru kelihatan, Masya Allah, alangkah nikmatnya, sejuk, terang, remang-remang cahaya rembulan, puasa Allah. Wa kadzalika demikian juga al-kusufu gerhana lisamsi bagi matahari wal qamari dan rembulan. Haitsu yadaba sekira hilang apa dhau cahaya. Haitsu yadaba sekira hilang apa dhau cahaya minha darinya. Summa yaudu kemudian kembali. Wa kadzalika demikian juga al-ardu tai bumi takunu ada ya bisatan kering, takunu ada itu menjadi kering. Sumayun bitu kemudian Allah menumbuhkan, sumayun bitu kemudian menumbuhkan sapa Allah via di dalam ardu an-nabat tumbuh-tumbuhan. Sumaya dabu kemudian hilang minha darinya. Fatautu maka kembali apa bumi ya bisatan kering. Masya Allah, coba kita tafakkur merenung. Dulu tanah itu kering, tandus, ada hujan tiba-tiba tumbuh rumput, dibiarkan tumbuh tanaman. Siapa yang menemukan? Allah. Entah bagaimana caranya Allah sendiri. Kalau nggak percaya sekarang gini, kamu tesnya, mungkin kamu ujian biologi atau kamu ujian kehidupan ya. Kamu di kebun kamu, di tempat kamu atau di sekitar sawah ini ya, khususnya di wilayah Sumatera ya, kamu buat kolam-kolaman paling nggak 1 meter ya, kamu biarkan, nanti ada iwak gabusnya. Dari mana? Allah yang menumbuhkan seperti. Maka kalau mau membuat kolam, yang paling repot di sini pengalaman kemarin yang paling repot menghindari iwak gabus. Jadi itu yang paling repot, menghindari iwak gabus. Padahal apa? Tidak dikasih, padahal sudah dikuras semua, tertutup semua, nggak ada aliran sudah dikasih saringan ya. Kenapa? Allah yang menumbuhkan, Allah yang menciptakan. Seperti sawah, petani garap sawah, digarap bersih semua, tanam padi, dibiarkan tiba-tiba besok tumbuh rumput di sekelilingnya. Itulah kuasa Allah. Siapa yang menumbuhkan? Ya Allah. Nah, rumput itu apa? Sebagai barokah, sebagai hikmah, supaya dia bekerja sehat dan berusaha dan punya harapan, sehingga apa? Nanti apa? Dia punya harapan panen. Kalau nggak dibersihkan, maka rumputnya akan besar, bisa jadi mengganggu tanamannya. Suma bismillahirrahmanirrahim. Suma tambutu kemudian tumbuh. Ba'da ukhra sesudah waktu yang lain. Faladhi maka utawi Tuhan qadara yang kuasa ala dalika kuli atas itu semua, ala dalika kuli atas itu semua. Iku qadirun yang kuasa ala ihya'il mauta untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Ala ihya'il mauta untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Mauta jamaknya mayitun. Mauta itu orang-orang yang sudah mati, jamak dibaca panjang. Mauta ya. Al-ihya'il mauta untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Al-ihya'il mauta untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ba'da fanaim sesudah hancurnya mereka, sesudah fananya mereka. Ba'da fanaim sesudah fananya mereka fil ardi di bumi. Kita nanti akan mati, semuanya akan mati, lekak ngandel mbahmu, mbokmu, mbok demu, pak demu, kakekmu, akasmu, buyutmu sudah mati, sudah di dalam tanah, sudah dikubur.
Fa'ala abdi maka bagi seorang hamba aiksiro untuk memperbanyak al-fikro berfikir bidzalika tentang itu hatta yakwa sehingga kuat hatta yakwa apa imannya bil ba'si dengan hari kiamat ba'dal maut sesudah mati ba'dal maut sesudah mati wa ya'lamu dan mengetahui anna Allah iku ya ba'atsu membangkitkannya iku ya ba'atsu membangkitkannya wa yujazi dan akan membalasnya bi amali dengan amal-amalnya dengan kelakuan-kelakuannya. Allah Maha Kuasa, kita nanti akan dibangkitkan lagi dan dibalas amalnya. Maka kamu kalau beramal soleh jangan ragu, ya. Karena apa? Amal kita akan kita panen sendiri. Amal kita akan kita unduh sendiri. Fa'ala qadri kuat imani maka atas ukuran kuat imannya fa'ala qadri kuat imani maka atas ukuran kekuatan imannya bidzalika dan itu tadi ya cita itu maka sungguh-sungguh sapa hamba sapa wong fit taati dalam mengerjakan taat wajidina bil mukhalafat dan menghindari menentang syariat dan menghindari menentang syar'i pada syariat wajidina bil mukhalafat dan menghindari menentang syar'i pada syariat. Kalau kita tadi berpikir kita itu bayi nggak bisa apa-apa lahir kecil oek ya misalnya oek lah bayi oleh Allah dikasih ilmu tawakal. Ya kalau sudah menghadapi sesuatu dia tak pasrah bayi itu. Maka tahan-tahan siapa yang tahan? Apakah nangisnya apa orang tuanya? Maka orang tuanya enggak tahan langsung ditolongnya. Itu bayinya tawakal. Ilmunya bayi begitu. Dan kekuasaan Allah kalau bayi enggak capek dia tidur. Coba kamu tidur hari semalam. Itu terus kamu. Ini ya. Nanti kalau nggak lama kaki ini macam-macam. Coba capek kamu, karena kamu bukan bayi. Tapi bayi berapa bulan cuma tidur, ya. Seperti apalagi paling kakinya macam-macam begini. Jal Samsul kayak ini, jal. Masuk viral bu YouTube ya. Bayi kawak umur 15 tahun. Kalau pengen terkenal Rasul ya, dia pakai bayi kalau godot ini. Kalau bayi di dalam bagus, masya Allah. Nah itu mau belajar miring, dan miring belajar tengkurap. Itu mau belajar angkat bokongi, belajar ongkong. Nah itu belajar berangkang, ada belajar ngesot dulu, ngesot ya, Abi dulu suka ngesot. Jadi kalau tinggal jam subuh semuanya pas sholat datang begini, entah bagaimana ngesot ya, masya Allah ya. Sudah itu apa jalan, belajar jalan. Apa maka bedanya bayi manusia sama bayi sapi apa bedanya? Bayi manusia umur setahun atau lebih baru bisa jalan. Tapi kalau bayi sapi, hari lahir langsung ada, besok udah lari. Iya, bayi jarang gitu. Bayi jarang, besok sudah lari. Baru lahir sudah mulai tegak. Itu apa? Tegak, nah besok sudah lari. Iya. Nah kita berpikir udah tua, sehat, normal, sekolah SD, SMP, SMA, tuwek wis wae rabi-rabi. Nah, dia anak yang sekolah ganti wis tuwek duwe putu.
Mantu ibu itu rambutnya putih keriput, ya. Tidak lama lagi ada tamu, ya. Assalamualaikum, salam. Ini rumahnya Pak Hekal, iya. Saya dapat tugas Pak. Siapa nama sampean? Saya Israel. Oh, nggak apa-apa, saya sudah siap. Kapan kamu mau? Seminggu lagi. Oh iya, terima kasih. Kalau orang ahli ibadah kita begitu biasanya. Ibadah terus. Anak-anak itu dikumpulkan anaknya ya. Anak-anak dan istrinya, bukan anak dan istrinya bukan. Anak-anak dan istrinya dikumpulkan. Yes. Sing baik, sing guyub, sing rukun, yang ibadah bertakwa kepada Allah. Ya, dengan anakku mati husnul khotimah. Ya. Sudah, kita akan mengalami seperti itu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah itu ya mati, kalau sudah mati dikubur, zahirnya mungkin jadi tengkorak, kecuali orang-orang yang hafal Quran yang ikhlas, ulama atau para wali ya. Sudah itu apa? Besok Allah akan dibangkitkan lagi dari manusia mati, akan dihisab, dibalas amalnya. Bulan Ramadan poso, ngaji, itikaf, filita, setoran ya, bulat setoran lagi lah. Tambah akeh ganjarane. Ya. Tapi jangan bersyukur, kenapa kamu bulat aja? Kata Ustaz, kalau bulat banyak pahalanya. Iya, tapi dilancar nih. Akalnya juga mikir. Kenapa bulat? Karena kurang murojaahnya, kurang ulanginya. Sudah hafal diulang-ulang. Sudah diulang baru lancar, baru distorkan ya. Mumpung jadi santri yang semangat dan sungguh dan belum repot. Ustaz, akeh gawean ya, repot sekali. Saya kemarin subuh itu tidak jamaah di sini, namanya Pak Bupati, alhamdulillah ketemu ya. Alhamdulillah nggak dikasih sarapan. Biasanya kalau saya subuh ke sana tidak sarapan gitu. Ya, kita ngobrol empat mata ya. Saya panjang di rumah. Nah, semoga nanti Allah dikasih jalan. Kalau sudah mulai corona, kalau sudah habis corona, semoga orangnya mau ke sini dan mau bantu ya, mau ngasih lokak ya, Allahumma amin. Dulu bantuan engkau penuhi dicukupi Gusti Allah ya. Ya. Nanti berubah semua nanti. Itu 2 tingkat. Nah, sana ada asrama sawah itu jadi gedung ya seperti itu. Amin. Belakang pondok itu jadi asrama putri. Amin. Allahumma amin. Ya, semoga Allah mencukupi semuanya ya. Dan bulan puasa berdoa ya. Nanti buka ya kalau rombongan Andi, Febri, Diana, Ciloro. Nanti ada Ramadan kampus B, kampus C. Karena di sini pusat ya, kampus A di sini. Allahumma amin. Ya. Nanti anak-anakmu ya. Nanti ya yang putri banyak biasanya ya. Dia kan ngaji nih, gue pengen ngalim, pengen jadi hafid nak. Nah, pengen ngalim ngaji kitab Alfiah bin Malik, ngaji kitab kuning. Ya. Nah, pengen hafid, dia ngapal Quran. Nah, pengen dua-duanya, ayo yang sungguh-sungguh, boleh gantian, boleh bareng. Ya. Karena kalau cuma hafid Quran tidak alim itu kurang sempurna. Kalau dalil tidak bisa mantap. Maka Allahu ghafurur rahimah. Kenapa kalau baca ghafurur rahimah? Nggak bisa jelaskan. Sebenarnya kalau ngalim kitab nggak hafal Quran sering banyak bacaannya salah. Makanya saya pondok-pondok yang selain pondok tahfidz sekitar mata Quran banyak yang nggak pas bacaannya. Padahal mondok 5 tahun 10 tahun kadang bacaannya nggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalat tasi'ata asyrata, maqalah yang ke-19. Ukhiya diwahyukan ila ba'dil anbiya pada sebagian nabi. Ati ini taklah kepadaku fima dalam perkara amartuka yang aku perintahkan kamu. Wala ta'sini dan jangan maksiat kepadaku. Jangan maksiat atau durhaka kepadaku fima dalam perkara
nasobuka yang aku nasihatkan kepadamu. Fima dalam suatu da'atuka yang aku mengajak kamu ilama pada suatu fi di dalamnya as-salahu kebaikan. Wa nahaituka dan aku menyegah kamu. Wa nahaituka dan aku menyegah atau melarang kamu amma dari suatu fi di dalamnya al-fasad kerusakan. Taatlah kalau diperintah pada kebaikan, tinggalkan sesuatu yang ada kerusakan. Wal maqalat isrul maqalah yang ke-20 kila dikatakan ikmalul akli itba'ul walillahi ta'ala, ya. Ini tulisan kamu akmal ikmal akli utawi menyempurnakan akal. Ikmal akli utawi menyempurnakan akal iku itba'ul walillahi ta'ala, mengikuti keridhaan Allah. Wala ridhani Gusti Allah Ta'ala. Wajib Nabi sukti dan menghindari kemurkaan Allah. Atau kesempurnaan akal, boleh diartikan menyempurnakan atau kesempurnaan. Kamu tangan kiri emang ya, tangan kanan nggak bisa. Oh selama ini kamu tangan kiri ya. Kalau makan kamu tangan kiri. Oh untung kalau ya. Untuk makan tangan kanan makan. Alhamdulillah. Saya nggak bisa bayangkan kalau makan tangan kiri sudah dipakai makan pakai sini, makan lagi. Makan minumlah tangan kanan, ya. Seperti saya juga punya adik tangan kiri, kalau potong awal tangan kiri. Yang lihat bener ya. Kalau kena, tapi tidak. Nah, gini. Kalau ahli ya kena tangannya. Serupok. Jadi kesempurnaan akal, ikmal akli kesempurnaan akal itu mengikuti keridhaan Allah, lakoni perintah Gusti Allah dan menghindari larangannya. Fa khilafu dzalika junun, selain itu gila. Kalau menentang Allah itu ya gila. Gila gimana? Napas yang ngasih napas Allah, makan yang ngasih makan Allah, minum yang ngasih minum Allah, masa Allah ditentang? Lucu. Gila, ada anak sekolah dibiayai wong tuane, baju dibelikan wong tuane, sekolah dibayari, pakaian dikasihkan, bapak ibu dimusuhi. Gendeng enggak bocah ini? Ya gendeng ku bapakmu ku makmu apa mbok musuhi ya. Semua anak bilang, kowe kurang ajar kok mak. Loh, gendeng ngoten iku mang. Fakhilafu dzalika junun. Bapaknya ibunya yang ngasuh mulai kecil sampai tua. Jangan sekali-sekali kamu ngomong bapakmu, ibumu, saya ini gak diurusi karo orang tuaku. Oh, kuat dosa wae. Kamu bayi lahir besar sing ngopeni sapa lek orang tuamu. Nah, jangan ditentang kualat ya. Ya. Tambah lagi bonus. Wal maqalatul hadiyata wal ishrun, maqalah yang ke-21 kila dikatakan la ghurbata lil fadil. La ghurbata tidak ada merantau lil fadil bagi orang yang utama. Wal watona dan tidak ada menetap atau tinggal tetap lil jahil bagi orang yang bodoh. Ail muttasifu bi ilmi, yaitu orang yang bersifat bil ilmi dengan ilmu, wal amal dan amal. Orang yang punya ilmu dan amal itu karena Adam mukarroman atau mukroman dimuliakan, mu'adzoman diagungkan, indan nas menurut manusia. Fi ayyi baladin kanan, dimanapun dia berada. Fakana kullu baladin maka ada apa kullu baladin, setiap negara, setiap tempat, indau baginya watonan kayak tanah air. Walaupun dia ghoriban, orang yang merantau atau mengembara. Wal jahilu, ada orang bodoh itu bi khilafi dalika, selain itu. Ayat yang nangan la ghulbata lil fadil wala watana lil jahil.
Maksudnya kalau kamu punya ilmu, kamu hebat, dimanapun tempat itu seakan-akan rumah kamu, ya. Tapi kalau kamu di rumah sendiri, di kampung sendiri, di tanah air sendiri, tapi kalau kamu punya ilmu, ya kamu seakan-akan orang yang rantau. Kamu lahir di Indonesia, lahir di Martapura, asli sini. Tapi apa? Gak gelem sekolah, SD gak tamat, udah ludul apa? Kerjaan apa cuma mungkin nyari rosokan, ya, atau nggak jelas pekerjaan lah. Walaupun kamu di tanah negara kamu sendiri, kamu nggak bisa hebat. Tetapi kalau kamu punya ilmu, dimanapun tempat kamu akan mulia. Seperti itu. Akan mulia. Maka mumpung masih muda, ayo mencari ilmu. Seperti itu. Ya, Pak Jokowi itu wong di Pak Jokowi. Wong Jakarta? Bukan. Wong Solo. Ini nggak bahas politik, nggak bahas ini ya. Karena Jokowi ini punya ilmu, Jokowi itu pinter loh ya, walaupun apa ya kayak soalnya ahli poso ya, ahli terakat ya. Karena beliau itu alumni UGM, ya. Maka beliau tinggal di Jakarta karena ilmunya. Wong Jakarta, wong Betawi ngasih kono karena gak gelem ngaji, kalau sekolah gak punya ilmu, ya itu aja. Paling jadi wong Betawi yang pikiran itu ibarat seperti itu. La urbata lil fadil wala watana lil jahil. Orang yang punya ilmu yang istimewa itu dimanapun seakan-akan tidak mengembara, itu seakan di tanah airnya. Seperti Syekh Nawawi ini yang ngarang kitab ini. Ini orang Banten, orang Indonesia, menjadi imam di Mekah, di Masjidil Haram. Walaupun dia bukan orang Mekah dan orang Masjidil Haram, tetap mulia. Karena apa? Ilmunya. Nah sekarang Abu Jahal orang mana? Abu Lahab orang mana? Asli orang Mekah. Karena nggak punya iman, karena kebodohan akhlaknya, dia tidak utama dia. Begitu. Ya, istimewa ya. Semoga ada manfaatnya ya. Insyaallah kita akan besok. Rabbi fa'fa'na wa bina husna wa mu'afati subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bisa nih sekarang nih ngaji nih. Lagi amal soleh bersih-bersih teman-teman. Lebih